Ina di sini mau sharing cerita seru di balik WFH-nya Business Hack. Buat sobat Business Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat kaizen dan selamat datang di channel YouTube Business Hack. Jadi, mulai beberapa hari yang lalu, Ina dan beberapa teman-teman di Business Hack itu memutuskan untuk menjalankan sebuah challenge, yakni membaca buku. Rules-nya, tiap-tiap orang itu wajib membaca 1 buku per hari. Dan bukan cuma itu, tapi tiap-tiap orang juga berkewajiban untuk nge-share rangkuman atau resensi buku yang udah dibaca ke dalam format tertentu nih. Nah, resensi tadi harus langsung dikirim ke grup sebelum 1 kali 24 jam, lengkap dengan foto buku dan mind mappingnya. Terus kita tuh yang bikin lucu juga ada dashboardnya. Jadi di dashboard itu ada nama-nama tiap anggota, dan di sampingnya itu dikasih love icon heart itu 3. Jadi icon itu apa? Icon itu ibaratnya nyawa tiap-tiap orang. Jadi kalau kita misalnya sehari aja nge-skip untuk nggak kirim resensi buku ke grup, itu nanti ada polisinya. Jadi ada malaikat yang bakal cabut nyawa kita 1, jadi sisa 2. Nah, jadi kayak gitu rulesnya. Aku mau cerita. Jadi serunya tuh di hari pertama, Ina udah berhasil nyelesain baca bukunya Adam Kurtz. Gimana ya bacanya? Adam J. Kurtz. Dia itu penulis sekaligus desainer asal New York yang bukunya kemarin aku baca itu adalah Things What You Make of Them. Jadi buku ini banyak mengulas tentang nasihat-nasihat untuk menjawab kegalauan para pekerja kreatif. Siapa di sini yang termasuk pekerja kreatif? Ayo, angkat tangan. Jadi menurut buku yang aku baca itu, gimana ya? Bukunya itu banyak banget ngasih penawar. Jadi bukunya itu kayak healing banget buat kita para pekerja kreatif yang memang di keseharian itu kerjanya itu beda banget sama pekerja kantoran gitu. Jadi buku ini tuh ngajarin buat kita tuh jangan cemas sebagai orang yang sudah memutuskan untuk kerja di ranah kreatif. Jadi kayak seperti yang kita tahu ya, kalau pekerja kreatif itu nggak jarang sering banget dapat labeling yang kurang prestis atau kurang enak di kalangan masyarakat. Bahkan mungkin di keluarga kita sendiri. Kadang juga kita sering banget didiskreditkan masa depannya. Kayak gimana sih kalau misalnya kamu kerja kayak gitu, emang nanti pensiunnya gimana gitu. Atau misalnya emang kalau kerjaan kreatif kayak gitu nanti gimana bulanannya, atau misalnya masa iya bisa gitu. Jadi kita sering banget didiskreditkan sama lingkungan kita kalau untuk yang ngerasain ya, mostly gitu. Terus pas aku baca buku ini, itu tuh kayak lumayan membuat lega karena kayak tuh bukunya banyak banget ngajarin atau ngingetin kita kalau setiap profesi itu unik. Ini yang aku suka. Jadi kayak si Adam ini berhasil meyakinkan aku pribadi sebagai seorang pembaca buat mengerti kalau ya setiap profesi itu mahal, setiap profesi itu penting gitu. Jadi kita tuh diajarin buat nggak perlu lagi yang namanya membanding-bandingkan diri dengan orang lain, dengan profesi yang lain. Karena setiap karya yang kita punya itu harus benar-benar kita bangga. Nggak semua orang juga bisa melakukan itu. Itu yang pertama. Terus selanjutnya nih, yang kedua, buku ini juga kayak mengajarkan kita para pekerja kreatif untuk bangga sama apa yang berhasil kita capai. Jadi ini tuh secara nggak langsung ngajarin kita untuk bersyukur gitu loh. Kadang kan kita lupa bersyukur ya. Terus kayak selalu melihat rumput tetangga lebih hijau kayak gitu. Nah, di sini buku ini tuh secara simpel banget, gamblang ngomongnya kalau memang kita tuh harus mengakui kita sering kadang itu iri sama pekerjaan orang lain misalnya kayak gitu. Dan secara tidak sadar kita tidak sedang tidak sedang empowering ourselves gitu. Oke, terus di buku ini juga aku berhasil kayak self-talk gitu ya, memahami, aku ngomong ke diri sendiri, iya ya gitu, ternyata kita tuh punya warna buat diri kita sendiri. Dan ketika kita misalnya benar-benar memahami kekuatan kita, dan kita misalnya selanjutnya itu berkolaborasi di luar sana dengan warna-warna yang lain gitu, kita bisa membentuk pelangi. Wah, itu sih yang paling aku suka dari buku ini. Jadi buku ini nggak ngajarin kita untuk berkompetisi malahan kayak gitu, tapi lebih kayak melihat kelebihan orang itu bisa kita lihat itu bukan sebagai sesuatu yang harus diirikan, tapi lebih kayak untuk menginspirasi kita. Ketika dia punya itu, berarti kita harus punya apa.
kayak gitu sih. Jadi secara tidak langsung ada mengajarin kita di sini untuk menerima kebahagiaan orang lain. Keren deh pokoknya. Intinya buku ini tuh juga ngajarin buat kita tuh nggak mesti harus jago dalam segala hal untuk membahagiakan orang lain. Kita bener-bener harus paham kalau kita tuh kekuatannya di mana, kayak gitu. Wih, keren ya. Jadi aku juga langsung kayak baik, menarik ini. Oh ya, balik lagi ke tantangan baca buku satu buku satu hari. Balik lagi nih ke perihal tadi yang di awal, tantangan buat baca satu buku per hari. Mungkin ya sebagian dari teman-teman yang di sini awalnya langsung bakal berpikiran berat, karena aku juga pertama kayak wah satu hari satu buku gitu. Selama ini kayak satu bulan satu buku aja kayaknya enggak pernah gitu kan. Jadi tapi aku langsung kayak, tapi kalau aku nggak coba ya gimana ya gitu. Karena jujur Ina pun ragu gitu, bisa nggak ya tuntas satu hari satu buku, terlebih masih harus tetap kerja 8 jam kayak hari-hari biasanya. Tapi ternyata guys, aku bisa. Beneran, ini aku honest banget, aku ngomongnya jujur. Jadi ternyata tipsnya itu adalah teman-teman kalau mau bisa kayak gitu, teman-teman itu yang pertama harus dilakukan adalah belajar cara membaca cepat terlebih dahulu. Ada banget tuh, banyak banget videonya di YouTube atau bahkan cara membaca cepat di Google. Ini nanti teman-teman bisa langsung cari aja gitu tutorial untuk flash reading atau speed reading. Itu teknik membaca cepat satu buku kurang dari 2 jam kayak gitu, dan ternyata aku buktiin memang bisa. Jadi aku pribadi kenapa mau sharing ini ke teman-teman, karena jujur aku pribadi jadi kayak bersyukur banget minat bacanya dipush untuk tumbuh seketika, dan ternyata juga memang nggak ngeganggu waktu kerja. Karena teman-teman pernah kayaknya ya dengar juga informasi ini gitu. Teman-teman pasti pernah dengar informasi kalau sebenarnya dari 8 jam kerja pun ternyata kita cuma efektif pakai kerja itu sekitar 2 jam 53 menit aja gitu buat kita benar-benar kerja. Nah, ini pun yang ngomong riset ya, hasil riset bukan aku. Jadi aku juga sangat kaget dengan iya kah gitu, dari 8 jam kerja ternyata kita itu fokusnya cuma di waktu itu sedikit banget kan, 2 jam 53 menit. Pertanyaannya, 5 jam 7 menitnya biasanya kita habiskan buat apa? Istirahat kah? Ngobrol, order GoFood, atau apa gitu. Jadi kalau kita timbang-timbang lagi, gak ada salahnya kan kalau mulai hari ini kita mulai alokasikan 2 jam dari waktu yang kita punya untuk baca buku. Toh juga untuk kebaikannya kita. Gitu deh.